Ingat Sukabumi, ingat Elmitra. Masih bersama Dea di menu acara Badai Kamana. Bangun dengerin kami main Kanada. Mari kita simak rekan kita, Kang Nandre akan menyampaikan informasi tentang PPDB Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Syamsul Ulum Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Berikut informasinya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mau mana Elmitra apa 95 FM, Sami-Sami Radio Orang Sukabumi. Baik rekan Elmitra seantero Sukabumi, selamat siang untuk semuanya. Ketemu lagi sama Kang Nandre di kesempatan siang hari ini di hari Senin, di hari yang ketiga di bulan April 2023 rekan Elmitra. Dan Kang Nandre sekarang lagi ada di Pondok Pesantren Syamsul Ulum Kota Sukabumi. Akan mewawancarai Kepala Madrasah Aliyah Dr. Randa Nur Saadah SPDI MSI. Beliau sudah ada di hadapan Kang Nandre. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu di kesempatan siang hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, Bisa diceritakan tentang sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Gunung Puyuh Kota Sukabumi? Untuk sejarah Madrasah Aliyah Syamsul Ulum, bahwa Madrasah Aliyah Syamsul Ulum itu di bawah Yayasan Pondok Pesantren Syamsul Ulum, berdiri pada tahun 1933. Untuk Madrasah Aliyahnya berdiri tahun 1962, ada satu jurusan yaitu IPS. Pada tahun 1981 itu sudah menjadi PGA dan MAPUI. Beralih pada tahun 1993 itu sudah menambah 3 jurusan yaitu IPA, IPS, dan keagamaan. Prestasi yang ada di lembaga MA Syamsul Ulum itu, pertama bahwa pada tahun 2006 akreditasinya B, tahun 2010 akreditasinya A, 2015 terakreditasinya A, juga tahun 2021 terakreditasinya A. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 kita sudah menambah 2 program keterampilan, yaitu keterampilan teknik jaringan komputer dengan agrobisnis hortikultura. Ini rekan Mitra seantero Sukabumi dimanapun rekan Alba berada. Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Syamsul Ulum ini mempunyai visi dan misi nih. Nah, rekan Mitra, visi misinya itu terwujudnya insan yang unggul dalam bidang keagamaan, keterampilan, dan teknologi di Jawa Barat tahun 2024 rekan Mitra ya. Dengan misi ada 3 misi Pondok Pesantren Syamsul Ulum di Madrasah Aliyahnya. Yang pertama itu melaksanakan pendidikan untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas, berakhlakul karimah, dan unggul dalam bidang tahfidul Quran dan kutubu turos. Dan selanjutnya mempersiapkan sumber daya manusia sebagai kader pemimpin yang profesional dan uswatun hasanah, terampil dalam bidang agrobisnis, hortikultura, dan teknik jaringan komputer. Dan mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing dalam dunia usaha dan teknologi di bidang jaringan komputer rekan Mitra seantero Sukabumi. Nah, ini terkait dengan keunggulan dari Madrasah Aliyah Syamsul Ulum sendiri Bu. Apa yang diunggulkan Bu? Pertama kita ada unggulan wajib ya, yaitu tahfidul Quran dan pramuka. Ada beberapa siswa yang sudah unggul di bidang tahfidul Quran, sekitar 11 orang siswa yang tahfidz 10 juz. Ya, ada yang 16 sampai 17 orang siswa yang tahfidz 15 juz ya. 14 sampai 15. Ada juga yang 18 sekitar 4 orang, 25 juz 1 orang, dan 30 juz 1 orang ya. Untuk kelas 10 hampir semua siswa ya, untuk penghafalan juz 30 sampai juz 1, 2, 3 itu sudah mulai hampir merata ya itu ya. Untuk pramukanya alhamdulillah pramuka mempunyai tujuan bahwa pramuka ini bukan hanya pramuka tapi pramuka untuk syiar, sehingga beberapa kegiatan pramuka itu diintegrasikan dengan kegiatan keagamaan. Begitupun kemarin bahwa pramuka ini juga selalu mengikuti berbagai kegiatan, baik kegiatan di satuan pendidikan, kegiatan di keluaran, dan alhamdulillah kemarin di pramuka itu kita ikut di Bogor ya untuk lomba. Alhamdulillah siswa kita masuk final juara 1 untuk ke tingkat Jawa Barat. Fasilitas apa aja yang disediakan di Madrasah Aliyah Syamsul Ulum itu sendiri Bu? Fasilitas yang ada di MA Syamsul Ulum pertama adalah ada masjid, tempat ibadah, sarana ibadah, ada kantor kepala,
ada kantor wakil kepala madrasah, ada kantor TU, sekretariat, ada kantor bendahara, ada 11 ruang belajar, ada 2 kelas perpustakaan. Kenapa 2 kelas? Karena kita sudah terakreditasi A, juga kita pernah mendapatkan juara lomba di tingkat Jawa Barat ya, pada saat di Jawa Barat, yaitu perlombaan tingkat SLTA, SMA, MA dan SMK Jawa Barat. Juga kepala sekolahnya sebagai juara 2 waktu itu. Juga di UIN Madrasah untuk perpustakaan itu sebagai juara 1. Menambah juga sarana yang ada di MA Samsul Ulum itu adalah ada ruang lab komputer. Nah, di situ juga dipakai untuk praktek jaringan komputer. Ada lab IPA, juga ada keterampilan agrobisnis hortikultura. Kita mempunyai lahan ya untuk praktek agrobisnis. Di antaranya adalah kita menanam sayuran. Ada ruang kesenian, juga ada lapangan olahraga dan barang-barang kelengkapan baik kesenian, olahraga atau kegiatan-kegiatan lain. Oke Bu, nah ini jurusan apa aja yang disediakan di Madrasah Aliyah? Ada program. Ya, ada 3 program. Pertama ada program keagamaan, ada program IPA dan program IPS. Ada kegiatan ekstrakurikuler buat siswa Bu? Apa aja nih? Kita ekstrakurikuler itu adalah yang wajib adalah pramuka. Ada ekstrakurikuler kesenian, olahraga, juga sekarang ditambah ada ekstrakurikuler perpustakaan. Sudah menjadi perpustakaan, menjadi juara. Dan kita pada saat kita mengagendakan kegiatan ekstrakurikuler, kita memakai target keberhasilan. Jadi satu contoh misalkan untuk tahfidzul Quran, targetnya itu apa, sampai hafalan berapa juz misalkan. Kita ada tahfidzul hadis, mereka untuk hafalan hadis ya. Juga tentang kaligrafi ya, kaligrafi itu targetnya sampai kepada juara apa, seperti halnya kemarin kita mengikuti lomba di pramuka adalah kaligrafi, kita juara. Untuk keagamaan seperti halnya kita selalu mengadakan ada kegiatan-kegiatan dakwah ya, dan alhamdulillah kemarin pada saat Hari Santri Nasional ya, siswa MA itu juara 2 pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris dan pidato bahasa Sunda. Juga pada saat kita lomba-lomba kegiatan lain ya, baik kegiatan kesenian, alhamdulillah kita selalu mengikuti dan mendapatkan beberapa kejuaraan. Luar biasa, ini banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Samsul Ulum nih rekan Madrasah Sukabumi. Nah, ini Bu, bagi para siswa-siswi yang berprestasi nih Bu, itu ada reward gak Bu ataupun penghargaan, misalkan mendapatkan beasiswa yang tahfidz Quran kayak gitu Bu, ada nggak program seperti itu Bu? Ada ya? Jadi kita mempunyai program prestasi siswa itu adalah siswa yang hafal 10 juz Al-Quran, itu sesuai dengan petunjuk yayasan, itu adalah dibebaskan dari biaya SPP-nya. Itu. Dan siswa yang berprestasi di bidang kegiatan-kegiatan lain, misalkan di bidang kejuaraan 1, 2, dan 3, kita diatur dalam SOP kita. Nah itu, begitupun kepada gurunya, itu untuk guru pembinaan juga itu yang mendapatkan juara juga ada rewardnya. Terkait penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 nih Bu, ini sudah dibukakan Bu ya? Dari ada gelombang berapa, dibuka dari kapan dan berakhir sampai kapan Bu? Bahwa PPDB itu dimulai dari bulan Januari. Bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei. Bulan Mei ya. 5 bulan Bu ya? Iya, 5 bulan gitu. Itu via online atau datang langsung ke pondok pesantren? Ada via online, ada yang datang langsung. Ya. Itu persyaratannya apa aja sih Bu yang harus dilengkapi? Jasa KTP orang tua, akte kelahiran, rapor terakhir, diantaranya itu yang harus di-scan gitu ya. Karena kita harus masuk ke data emis gitu. Itu yang pertama. Dan yang lainnya kelakuan baik, formulir pendaftaran ya. Itu dilengkapi seluruhnya. Tesnya apa aja? Pertama ada tes untuk program keagamaan ya. Karena kita di program keagamaan itu ada 5 unggulan, ada 7 unggulan. Pertama ada unggulan tahfidzul Quran, ada tahfidzul hadis, ada da'i-da'iyah, ada bahasa ya, ada sholat Jumat khusus, ada sholat sunat, dan
Juga kitab kuning nih, kitab kuning. Jadi anak itu di tes pertama adalah baca tulis Al-Quran, terus pengetahuan lain, ilmu fikih ya, itu juga dites di awal. Untuk program keagamaan, karena di program keagamaan itu dipersiapkan untuk calon ulama ke depan. Ini Bu, ajakan dong Bu buat putra putri ataupun ibu-ibu yang mau menyekolahkan atau meneruskan anaknya dari SMP, dari sanawiyah ke madrasah aliyah, ajakan buat masyarakat kota dan Kabupaten Sukabumi biar mensekolahkannya di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Samsul Ulum Kota Sukabumi. Ya, jadi untuk kalau dilihat pada kebutuhan hari ini ya, untuk pendidikan bagi para putri, bapak, ibu masyarakat itu adalah yang tepat adalah pendidikan yang di pesantren. Karena itu mempunyai dua modal, keuntungan ya, keuntungan pertama adalah keuntungan ilmu agama, di mana ilmu agama itu adalah untuk menjadi pedoman hidupnya. Nah, yang kedua adalah ilmu-ilmu pengetahuan lain. Sehingga pada saat siswa, orang tua menyekolahkan atau memesantrenkan ke pesantren berbasis sekolah itu, kenapa mendapatkan kedua keuntungan? Karena mereka akan mempunyai dua ilmu. Pada saat keluar dari madrasah, satu saat mereka kembali ke masyarakat itu, dia akan mampu menjadi panutan umat gitu. Di antaranya dia akan mampu mengurus majlis taklim misalkan, masyarakat. Nah, sehingga bukan hanya ilmu-ilmu yang lain untuk bekerja, tapi untuk di masyarakat pun mereka akan mampu untuk masyarakat Kabupaten Kota Sukabumi khususnya. Dan di luar Kabupaten Kota Sukabumi, karena kita mempunyai siswa itu juga di se-Jawa Barat, tetapi ada yang dari Palembang, ada yang dari Polres, dari Kalimantan, yaitu banyak juga dari luar. Saya harap Bapak Ibu jangan ragu menyekolahkan atau memesantren ke Samsul Ulum, karena di Samsul Ulum siap untuk mewujudkan putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solihah ya, mempunyai ilmu yang berkah, disiplin ibadah, dan berakhlak karimah. Oke, terima kasih Ibu waktunya, dan rekan Al-Mitra seantero Sukabumi dimanapun rekan Al-Mitra berada yang pengen menyekolahkan dan melanjutkan sekolah ataupun rekan Al-Mitra sambil sekolah dan juga masantren ya, rekan Al-Mitra bisa aja daftar ke Pondok Pesantren Samsul Ulum, dan sekolah juga ada Madrasah Aliyah komplit di sini Bu ya. Oke, rekan Al-Mitra seantero Sukabumi, buat rekan Al-Mitra yang pengen mendaftarkan putra-putrinya ataupun rekan Al-Mitra yang pengen melanjutkan sekolahnya ke Madrasah Aliyah, silakan aja datang langsung ke Pondok Pesantren Samsul Ulum yang beralamat di Jalan Bayangkara nomor 33 Gunung Puyuh Kota Sukabumi. Terima kasih atas waktunya. Kananda undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.